Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tika Kristinovianti STMN. Saya adalah dosen dari Prodi D3 Teknik Survei Pemetaan Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengolahan citra digital. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 atau genap dengan kode mata kuliah TSP 520215 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Adapun mata kuliah ini akan membahas dasar dan karakteristik citra digital, pra pengolahan dan peningkatan kualitas citra, dan dilanjutkan dengan interpretasi dan transformasi citra. Selanjutnya akan dilakukan klasifikasi dan evaluasi penelitian, dan di akhir akan dilakukan pengolahan citra digital berbasis cloud computing GEU. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan dibekali untuk membuat dokumen rancangan dan analisis pengolahan citra digital untuk suatu kebutuhan survei dan pemetaan, serta rancangan pemanfaatan Google Earth Engine dalam ekstraksi informasi dan citra digital. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL S9, P2, KU1, KU2, KU5, KK2 yang telah tertuang di RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Selain itu, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tahapan, struktur data, dan karakteristik citra digital dalam penginderaan jauh. CPMK2, mahasiswa mampu menganalisis prinsip koreksi, pra-pengolahan, dan peningkatan kualitas citra digital. CPMK3, mahasiswa mampu membandingkan metode interpretasi dan klasifikasi citra, serta mengevaluasi ketelitian hasil klasifikasi. Dan yang terakhir, CPMK4, mahasiswa mampu merancang alur pengolahan citra secara konseptual untuk menghasilkan peta tematik sesuai kebutuhan survei dan pemetaan. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini, yaitu yang pertama, delivery. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang diberikan kepada mahasiswa melalui virtual class atau V-Class, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, kuis interaktif seperti Quizizz, dan menggunakan media PowerPoint. Selanjutnya, untuk interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Sedangkan untuk assessment atau penilaian yang saya lakukan dalam pembelajaran ini meliputi asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan, serta keaktifan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, asesmen sumatif berupa penilaian UTS dan UAS. Untuk model pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah case method dan project based learning dengan bentuk pembelajaran berupa kuliah interaktif yang didukung dengan diskusi kelompok, studi kasus, tanya jawab, presentasi, dan penugasan proyek. Adapun referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini bersumber dari buku dan jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan, agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan teknologi di bidang keilmuan. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengolahan citra digital pada pertemuan 11, yakni klasifikasi citra berbasis machine learning. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan klasifikasi citra berbasis machine learning. Sebelum kita melanjutkan ke materi, saya ingin bertanya dulu, kira-kira ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya, lengkap. Oke, baik. Jadi untuk mata kuliah kita di pertemuan ke-11, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya, setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran
mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar klasifikasi citra. Jadi apa yang dimaksud dengan klasifikasi citra, bagaimana konsepnya. Kemudian yang kedua, membedakan antara klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing. Ya. Lalu yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan bagaimana peran training sampel dalam proses klasifikasi. Dan yang keempat, yaitu menentukan metode klasifikasi mana yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa digunakan oleh kalian ya. Ada berupa buku Digital Image Processing edisi keempat oleh John R. Jensen, atau juga kalian bisa membaca dari jurnal-jurnal yang terkait dengan remote sensing atau dengan pengolahan citra digital. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, kira-kira masih ingat nggak dengan materi kita minggu lalu apa saja yang sudah disampaikan oleh saya? Koreksi geometrik dan koreksi radiometrik. Oke. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan klasifikasi citra. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana citra itu harus kita olah terlebih dahulu sebelum kita gunakan ke tahap selanjutnya, atau dalam hal ini adalah tahap preprocessing ya. Koreksi geometrik, radiometrik, cloud masking itu biasanya masuk ke dalam tahap pra pengolahan citra. Nah, tahap lanjutannya itu adalah klasifikasi citra. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Ini di depan kita lihat di layar ada citra ya, citra satelit. Di sini bisa kalian lihat ada objek apa saja? Vegetasi, lalu ada bangunan, jalan. Pertanyaannya adalah bagaimana komputer dapat membedakan vegetasi, badan air, permukiman, dan lahan terbuka? Nah, kalau ini pas nih, di contoh ini kita lihat ada semuanya, ada empat kelas ya, 4 kelas yang sesuai. Nah, kira-kira bagaimana caranya komputer untuk membedakan? Dari respon spektralnya. Oke, bagus. Jadi respon spektral pada setiap objek itu dia akan berbeda ya. Berbeda. Respon spektral ini dimiliki atau bisa kita lihat pada masing-masing kanal citra satelit. Jadi respon spektral untuk kelas bangunan itu akan berbeda dengan respon spektral untuk kelas vegetasi. Begitupun untuk yang lahan terbuka gitu. Jadi komputer itu tidak bisa mengenali objek berdasarkan namanya atau berdasarkan warnanya. Oh, ini warnanya hijau, ini warnanya coklat. Kemudian ada yang warnanya abu-abu, tidak seperti itu ya. Jadi komputer itu membedakan berdasarkan respon spektralnya dengan membaca nilai pikselnya. Ya, nilai piksel yang direkam oleh sensor. Kemudian, bagaimana komputer bisa membedakan? Ini tadi sudah dijelaskan ya, yaitu dengan perbedaan respon spektral setiap objek pada berbagai kanal citra satelit ya. Kalau kalian bisa lihat di gambar ini contohnya ya, di situ ada nilai spectral value ya, atau berbentuk seperti grafik ya. Jadi itu grafik itu akan menunjukkan pola. Ketika kelas vegetasi dia akan menunjukkan polanya dari panjang gelombang 0,4 sampai 0,6. Seperti itu. Bergeser lagi dari 0,7 sampai 1,6 itu dia biasanya menunjukkan respon spektral terhadap badan air ya. Itu ada air jernih, air keruh ya. Kemudian bergeser lagi itu adalah respon spektral untuk kelas atau objek lahan terbangun biasanya. Nah, ini yang akan dibaca oleh komputer. Jadi komputer itu bisa kita simpulkan seperti membaca sekumpulan angka yang menunjukkan nilai spektral pada setiap pikselnya. Nah, oleh karena itu kita perlu suatu proses untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut menjadi informasi tematiknya seperti apa yang akan nanti selanjutnya akan kita pahami dan kita lanjutkan proses analisis. Nah, kalau bisa kalian lihat di sebelah kiri ini ada contoh citra ya yang tersusun dari nilai-nilai piksel ya atau nilai digital number. Nah, ini yang dibaca oleh komputer ya. Nah, bagaimana caranya supaya dari nilai digital number itu bisa berubah menjadi informasi tematik? Nah, kita akan melakukan proses yang dinamakan dengan klasifikasi. Gitu. Nah, jadi klasifikasi citra ini bisa diartikan sebagai suatu proses untuk kita mengelompokkan piksel atau objek pada citra ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan kesamaan karakteristiknya.
Namun saat ini perkembangan teknologi komputasi itu memungkinkan klasifikasi dilakukan dengan menggunakan algoritma machine learning atau klasifikasi berbasis machine learning, di mana prosesnya itu dia mampu mempelajari pola hubungan antar karakteristik citra dan kelas objek berdasarkan data pelatihan atau training sampel. Nah, ini yang menjadi highlight-nya dari algoritma machine learning. Jadi dia akan melakukan klasifikasi berdasarkan data pelatihannya. Kuncinya itu adalah di data pelatihannya. Dia akan diajari dulu nih, pola-polanya seperti apa. Nah, klasifikasi citra itu terbagi menjadi dua ya. Ada klasifikasi supervised dan klasifikasi unsupervised. Supervised classification atau klasifikasi supervised ini adalah klasifikasi atau teknik klasifikasi ya dengan algoritma di mana data pelatihan itu sudah memiliki label atau output yang akan diketahui. Nah, kalau kita bisa lihat di gambar ini adalah contoh proses atau urutannya. Jadi dari data mentah, raw data, di sini kita bisa lihat ya, raw data ini disimbolkan dengan gambar persegi, ada persegi panjang, ada lingkaran kecil, kemudian ada data segi 6. Ini menunjukkan pola yang berbeda. Ya, pola yang berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lain, yang masih bercampur, ya, masih bercampur satu sama lain. Nah, kemudian akan diambil sampel, training sampel. Nah, makanya kalau dalam supervise itu kuncinya ada di pengambilan training sampel. Training sampel itu biasanya dia akan terbagi proporsinya dengan proporsi bisa 70-30, 70 untuk data pelatihan, 30 untuk data testingnya. Atau bisa 80-20, tergantung dari kondisi wilayahnya. Ada berapa banyak objek atau kelas yang mendominasi di dalamnya, gitu. Nah, pengambilan training sampel ini kemudian akan diambil ya, data train dan data model ya, untuk diajari ya, pola-polanya seperti ini. Kemudian baru kita memilih algoritmanya. Nah, kalau algoritma machine learning itu biasanya ada random forest, SVM ya, super vector machine, atau misalkan ketika kita masih menggunakan algoritma konvensional, itu ada maximum likelihood atau minimum distance. Lalu ada lagi ya banyak Mahalanobis, parallelepiped, itu salah satu metode konvensional atau yang berbasis statistik ya. Nah, setelah kita memilih algoritmanya, itu akan ditrain, akan dilatih. Kemudian setelah dilatih, maka akan muncul hasilnya, data modelnya ya, dalam bentuk model klasifikasi. Nah, model klasifikasi ini nanti akan kita lakukan manual verifikasi untuk mengecek lagi, oh benar nggak ini seperti ini dari data train atau data yang sudah kita latih sebelumnya, objeknya, modelnya menghasilkan seperti ini. Nah, baru di akhir dia akan menghasilkan data hasil klasifikasi atau model klasifikasi supervised. Nah, sedangkan untuk klasifikasi unsupervised atau tidak terbimbing ya, biasanya di sini prosesnya sama, dimulai dari data mentah dulu ya, data yang bercampur. Kemudian kita pilih algoritmanya, ya, algoritma unsupervised itu ada k-means clustering dan juga isodata. Di machine learning juga dia ada penggunaan algoritma k-means dan isodata. Kemudian dari algoritma itu akan diklasifikasikan secara otomatis. Kita hanya memilih ada berapa cluster yang akan kita kelaskan. 5, 6, 7, seperti itu. Jadi dia akan mengelompokkan berdasarkan input atau nilai yang kita minta, gitu. Misalkan di sini contohnya ada 5 cluster ya, dia akan mengotomatis mencari 5 cluster yang memiliki kesamaan nilai spektral berdasarkan karakteristik spasialnya, lalu juga nilai digital number-nya, itu nanti akan dipilih berdasarkan clusteringnya. Kemudian di sini, nah ini ada peran analis. Kalau tadi di supervise peran analis atau kalian, ya, itu ada di bagian apa kira-kira? Pada saat pengambilan training sampel ya. Tapi kalau di sini peran analisnya ada di bagian ketika kita melakukan manual review. Jadi biasanya pada proses unsupervised itu dikelompokkan hanya 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kita belum tahu 0 itu masuk ke objek apa. 1 itu masuk ke objek apa. Nah, di situ peran kita sebagai analis untuk mengelompokkan lagi. Kira-kira dengan cluster 0 itu dia ternyata masuknya di kelas penggunaan vegetasi misalkan. Lalu yang di nilai kedua 0 atau 1 itu masuknya di kelas lahan terbangun dan seterusnya. Jadi di situ peran kita untuk mengelompokkannya. Baru setelah itu akan masuk ke tahap production ya.
atau menghasilkan model, ya, model dalam format klasifikasi tidak terbimbing. Nah, kalau kita bisa lihat di sini adalah perbedaan dari klasifikasi konvensional dan machine learning ya. Pada dasarnya, kalau klasifikasi konvensional itu masih didasari oleh aturan statistik ya atau ambang nilai. Jadi seperti minimum distance, dia akan mencari mana piksel yang memiliki jarak terdekat, lalu dihitung secara statistik. Atau misalkan seperti maksimum likelihood, itu juga dilihat berdasarkan kedekatan antar tetangga piksel terdekatnya. Nah, tapi kalau misalkan dia jauh dari si contoh training sampelnya, padahal itu kelas yang sama, itu akan sangat sulit ya. Karena dia tidak memiliki kedekatan, jadi dianggap itu kelas yang berbeda. Padahal mungkin di situ kelasnya masih sama. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari klasifikasi konvensional ya. Nah, makanya sekarang sudah dikembangkan lagi menjadi klasifikasi berbasis machine learning, di mana dasarnya itu adalah model itu akan belajar dari data trainingnya. Nah, kelebihannya itu adalah dia mampu lebih adaptif dan akurat pada data yang lebih bervariasi atau jumlahnya sangat banyak. Seperti itu. Nah, jadi inti perbedaannya itu adalah ketika menggunakan klasifikasi konvensional, dia akan mengandalkan aturan statistik, sedangkan machine learning dia akan mempelajari pola dari data, sehingga akan lebih fleksibel untuk klasifikasi citra yang lebih kompleks. Seperti itu. Nah, tapi ada permasalahannya juga nih, kalau misalkan kita menggunakan algoritma machine learning biasanya, ya, klasifikasi berbasis machine learning itu kadang rentan terjadi overfitting dan underfitting. Overfitting itu terjadi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan, sehingga dia sangat baik pada data trainingnya, tetapi kurang baik ketika digunakan pada data baru. Analoginya sama ketika kalian dikasih soal nih, oh soalnya seperti ini, contohnya seperti ini, urutannya lengkap seperti ini. Nah, ketika ada angkanya yang dirubah atau kita putar soalnya ya, nah kalian kebingungan gimana nih cara mengerjakan. Padahal konsepnya sama. Nah, itulah kurang lebih hal yang sama dengan overfitting. Jadi penyebabnya modelnya terlalu kompleks, sampelnya terlalu sedikit, data trainingnya tidak mewakili wilayah, sehingga terjadi overfitting. Nah, selain overfitting ada juga underfitting ya. Jadi terjadi ketika modelnya terlalu sederhana sehingga tidak mampu mempelajari pola penting dari data. Nah, ini biasanya akan ditunjukkan dari hasil akurasinya yang rendah. Gitu, hasil akurasinya yang rendah. Oke, sampai sini coba kita tanya dulu ya. Kira-kira metode klasifikasi mana yang memerlukan training sampel? Supervised atau unsupervised? Supervise ya, oke, berarti pada menyimak ini kelas saya. Kemudian bagaimana, mengapa klasifikasi tidak terbimbing tidak tetap memerlukan peran analis di dalamnya? Oke, untuk mengelompokkan kembali ya, karena pada saat setelah selesai proses clustering, kita masih perlu mengelompokkan objek ini masuk ke kelas apa, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dalam tahap pengambilan training sampel ya. Nah, ini adalah salah satu otak dari algoritma machine learning ya. Jadi kuncinya ada di sini, bagaimana pengambilan data training dan data testing ya. Data training itu nanti akan digunakan untuk pembelajaran si mesinnya, dan testing itu untuk menguji modelnya. Ya, jadi proporsinya biasanya sampel yang diambil itu akan lebih didominasi oleh data training. Tetapi perlu diingat bahwa data testing itu tidak boleh sama dengan data training, harus beda gitu. Jadi kita mengambil data training, pada testingnya itu tidak boleh sama objeknya atau lokasinya dengan yang kita gunakan di data training. Sedangkan untuk pengambilan sampelnya, di sini kita bisa menggunakan metode Slovin ya, dengan menggunakan rumus N sama dengan N dibagi 1 plus N dikali E kuadrat ya. Jadi ini akan kita hitung berdasarkan citra satelit yang digunakan ya, resolusinya berapa, lalu luas wilayahnya. Nah, jadi kita perlu mengetahui nilai-nilai dari kedua parameter tersebut. Baru kita bisa masukkan ke rumus untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan pada setiap kelasnya. Gitu. Oke, kalau tadi sudah berbicara klasifikasi ya, klasifikasi citra, dan juga machine learning ya, klasifikasi berbasis machine learning, ini ada salah satu penelitian ya, penelitian oleh Ibu Anggun ya, di mana saya di sini menjadi anggotanya juga, yang menunjukkan perbandingan antara hasil klasifikasi menggunakan algoritma SVM dan random forest ya, RF. Nah,
Algoritma RF di sini menunjukkan keunggulan ya, di mana kondisi hasil klasifikasinya itu mendekati kondisi sebenarnya dibandingkan dengan metode SVM. Tapi kalau melihat dari uji akurasinya atau nilai produser akurasinya itu sama, berada di nilai 84,88%. Ya, jadi kalau kita bisa memilih salah satu algoritma mana yang mungkin bisa dijadikan pilihan, itu adalah algoritma random forest, itu bisa dijadikan pertimbangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Farel mungkin mau bertanya? Iya, silakan. Ingin bertanya Bu, atas dasar apa sih jumlah sampel itu ditentukan? Apakah atas dasar luas wilayah atau banyaknya kelas tersebut? Oke, ya kembali lagi ya. Jadi tadi berdasarkan pengambilan training sampel itu tadi ditentukan berdasarkan luas wilayah dan juga bagaimana resolusi citranya, ya. Karena resolusi citra itu nanti akan digunakan untuk menghitung nilai populasinya, gitu. Resolusi citra Sentinel berapa meter? 10 meter ya. Landsat 30 meter. Nah, jadi pertimbangannya pasti akan berbeda ya. Ketika menggunakan Sentinel dengan Landsat, jumlahnya pasti akan berbeda. Akan lebih banyak ketika kita menggunakan citra Landsat ya. Dan juga berdasarkan luas wilayahnya. Ya, kalau luas wilayahnya kecil, ya berarti mungkin training sampelnya tidak terlalu banyak. Tetapi yang perlu di-highlight adalah training sampel itu harus mewakili dari setiap masing-masing objek kelas. Gitu. Jangan sampai jomplang. Jadi jangan sampai misalkan badan air tuh hanya 10, sedangkan yang lain tuh berada di rentang 100, 200. Itu sangat jomplang sekali. Atau misalkan kalau badan air mungkin kita bisa lihat kecil ya, karena perairan itu kan tidak terlalu mendominasi biasanya. Misalkan kayak vegetasi dengan lahan terbangun. Nah, itu kan biasanya proporsinya agak mirip ya. Nah, itu jangan sampai pengambilan training sampelnya itu tidak seimbang. Gitu. Nah, itu juga nanti akan bisa mempengaruhi bagaimana proses klasifikasinya atau model yang dihasilkan di akhir. Selanjutnya ini adalah model platform ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan klasifikasi citra. Ada yang tahu nggak ini apa? Google Earth Engine. Oke, jadi Google Earth Engine ini adalah salah satu platform ya, platform pengolahan citra berbasis komputasi awan, di mana kita tidak perlu melakukan penginstalan pada komputer lokal. Nah, ini adalah user interface dari Google Earth Engine. Ada apa aja sih di Google Earth Engine ini? Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau kita ingin mencari citra apa yang akan kita gunakan misalkan. Nah, ini bisa kita browse di data katalognya di sini. Nah, jadi ini adalah user interface-nya. Di bagian tengah ini adalah tempat di mana kita bisa menulis skrip. Jadi dengan menuliskan skrip itu, kita bisa memanggil citra yang akan kita gunakan, lalu kita bisa melakukan proses koreksi ya, koreksi radiometrik, geometrik seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya, minggu lalu. Nah, ini adalah salah satu skrip yang bisa kita gunakan ya. Jadi biasanya kalau penyusunannya diawali dengan melakukan koreksi tutupan yang awannya dulu. Gitu, koreksi tutupan awan, lalu baru kita terapkan ke citra yang akan kita gunakan. Baru setelah itu kita lanjutkan penyusunan klasifikasi, proses klasifikasinya. Ya, proses klasifikasi. Nah, kita pilih algoritma apa yang akan kita gunakan. Ya, kalau berbasis machine learning dan kita ingin menggunakan yang random forest tadi, berarti ada beberapa aturan yang harus kita tentukan. Contohnya apa? Menentukan number of tree-nya, berapa jumlah tree-nya, kemudian berapa jumlah seed-nya. Nah, itu nanti yang perlu kita inputkan. Nah, setelah itu jangan lupa kuncinya apa lagi tadi kalau misalkan klasifikasi supervised berbasis machine learning? Training sample ya. Kita harus ngambil training sampelnya dulu dari citranya. Pengambilannya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan geometry import ini ya. Kita gunakan geometry import, lalu kita ambil jumlahnya berdasarkan kelasnya, objek kelasnya. Ada lahan terbangun, vegetasi, lalu lahan terbuka, itu kita ambil training sampelnya sesuai dengan jumlahnya yang tadi sudah kita hitung menggunakan rumus Slovin ya. Nah, setelah itu baru kita jalankan prosesnya. Ya, kita jalankan prosesnya, nanti hasilnya akan keluar proses klasifikasi dengan menggunakan algoritma random forest misalkan di akhir. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nah sekarang kita akan kuis masuk. Ini pesertanya kita mulai
kuisnya. Oke, ayo, nggak ada yang ngomong. Membuli dari atas. Atas mas pemimpin ini. Oke. Ya, posisi pertama ada Atar, yang kedua Reno, dan yang ketiga Talita. Wah, kelas akurasinya berarti 89%. Berarti 89% dari kalian ini memperhatikan materi saya hari ini ya. Berarti materinya bisa diterima dengan baik ya. Oke. Oke, jadi ringkasan yang bisa saya kasih ya, saya berikan untuk mata kuliah ini yaitu klasifikasi citra, khususnya yang berbasis machine learning, itu memungkinkan bagaimana komputer bisa mempelajari pola ya, dari berbagai karakteristik data. Nah, pada supervised learning, model itu memerlukan yang dinamakan data pelatihan. Ya, data pelatihan yang telah diberikan label. Sedangkan pada unsupervised, algoritma akan membentuk kelompok berdasarkan kemiripan data. Keberhasilan dari klasifikasi ini tidak hanya ditentukan oleh jenis algoritma, tetapi juga oleh kualitas citra, representasi sampel, pemilihan variabel, pengaturan model, dan validasi akurasinya. Oleh sebab itu, peran analis tetap penting dalam seluruh tahapan klasifikasi. Jadi tidak ada proses klasifikasi yang benar-benar bisa berdiri sendiri, ya, tetap diperlukan peran analis di dalamnya. Begitu. Oke, mungkin untuk perkuliahan kita cukup sampai di sini ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-12. Kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji akurasi ya, dan juga pengambilan sampel untuk uji akurasi atau uji validasi. Seperti itu. Untuk materinya nanti akan saya share di Vclass ya. Akan saya masukkan ke Vclass. Jadi silakan kalian untuk mendownload materi terkait materi hari ini melalui Vclass. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Cukup ya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga ilmunya bisa diserap dengan baik ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Selamat siang.